tadi di segmen sebelumnya dulu nih Pak Ridwan. Ada kabar bahwa Pak Jokowi kalau betul akan gabung ke Golkar bakal jadi ketua Dewan Pembina. Kabar itu betul atau enggak tuh? Saya kira Pak Jokowi itu bukan ketua Dewan Pembina saja, ketua umum pun juga kalau memang para pemegang suara itu menghendaki bisa memenuhi syarat. Dulu saya cerita begini ya, saya cerita sebelum partai ya, ini Bang Deddy ya, sebelum partai ini. Nah itu Pak Yusuf Kalla itu tidak pernah menjadi pengurus partai politik Golkar, partai golongan karya tidak pernah. Pak Yusuf Kalla itu adalah ketua umum HIPMI di Sulawesi Selatan, ketua Kadin di Sulawesi Selatan. Itu semua zaman Orde Baru itu adalah kader Golkar. Nah, setelah itu dia masuk di Sekber Golkar. Sekber belum Golkar malah, Sekber masih. Nah, di situ terus tahun 71 berubah menjadi Golkar. Jadi Sekber menjadi Golkar. Baru tahun 99 Golkar menjadi Partai Golkar. Nah, kalau dibicarakan bahwa 5 tahun pernah menjadi pengurus di Partai Golkar, Pak Yusuf Kalla tidak bisa terpilih jadi Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2004. Pada saat itu saya pimpinan Munas. Nah, pada waktu kita klarifikasi datanya, saya konsultasi ke Bang Akbar Tanjung waktu itu Ketua Umum, yang juga calon juga, maka Bang Akbar, ya tidak apa-apa. Golkar itu tidak bicara partai Golkar, bicara Golkar, bicara Sekber Golkar. Jadi sederhananya Pak Jokowi walaupun statusnya sekarang bukan sebagai kader, ada peluang jadi ketua umum gitu? Sangat berpeluang karena Pak Jokowi itu adalah pada saat di zaman Orde Baru dia pengusaha, ketua asosiasi. Itu kita rangkum sebagai kader-kader Sekber golongan karya menjadi Partai Golkar. Termasuk para TNI. TNI itu kalau dia begitu pensiun, dia langsung Golkar, dia tidak dihitung baru. Dia dihitung mulai dari zaman Orde Baru. Termasuk para PNS. PNS kan dulu Golkar semuanya. Begitu jadi partai kan stop. Tapi kita melihat jejak rekamnya itu tidak pada saat dia di partai, yaitu pada saat sebelumnya. Makanya saya bilang bahwa Pak Jokowi tetap berpeluang bisa menjadi ketua umum Partai Golkar kalau Pak Jokowi bersedia dan para pemilik suara ini menghendaki. Itu bisa, sangat bisa. Bang Deddy, kalau kemudian jadi nih betul kalau Pak Jokowi akan gabung ke Golkar, berarti PDIP akan tetap posisinya stay jadi oposisi? Ya, saya kira terlalu pagi kalau mau ngomongin itu ya. Kan kita belum tahu hasil pemilu. Tapi kalau merujuk dari dinamika politik yang ada sekarang, masa ya belum ada pertimbangan sih? Loh, terlalu pagi. Kita masih mau bicara hak angket dulu. Ya, itu baru nanti kita tunggu hasil soal perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Lalu kita masih menunggu lagi nanti yang namanya keputusan MK terhadap sengketa pemilu. Ya toh, hak angketnya juga kita tidak tahu nanti ujungnya gimana. Kan itu namanya lompatan berpikir kalau kita udah mikir oposisi atau bagaimana gitu loh. Sekalian deh kalau gitu, saya mau tanya juga kalau gitu sikap PDIP dengan melihat dinamika yang muncul seperti ini, hal yang biasakah atau gimana Bang Deddy? Yang dinamika yang mana nih? Pak Jokowi berpindah ke Partai Golkar ini, apakah dipandang sebagai hal yang biasa atau ada maksud lain yang mungkin ditangkap di sini? Pak Jokowi ini kan manusia yang susah ditebak ya. Hari ini bilang enggak, besok iya. Hari ini bilang A, besok B. Jadi membaca Pak Jokowi itu kadang kita harus berbalik, kadang harus yang dibilang A berarti B, yang dibilang C atau D. Kita nggak tahu karena orangnya inkonsisten, suka berdebat dengan dirinya sendiri, saling menyangga dengan ucapannya sendiri hari ini dan besok. Jadi saya susah komentarin Pak Jokowi. Jangankan saya, malaikat aja susah kali. Aduh, kalau gitu saya minta komentar Mas Ade kalau begitu. Ini kan yang muncul isunya adalah Pak Jokowi gabung ke Golkar. Adakah peluang Pak Jokowi untuk memakai kendaraan partai politik lain? Sebelum Mas Adi, saya bisa enggak? Sedikit saja boleh. Pak Jokowi itu tidak masuk ke Golkar, kembali di bawah pohon beringin. Karena aslinya Pak Jokowi itu pengusaha sebelum masuk partai,
terdaftar di PDIP, aslinya dia kader Golkar. Jadi dia pulang kembali ke Beringin, di bawah pohon Beringin, bukan masuk Golkar dia. Oke, masuk lagi, balik Jadi, lagi, tapi pulang izin, kampung Mas. gitu. Izin Mas. Ya gimana Bang Deddy, silakan. Nggak cocok kalau dibilang Pak Jokowi itu kader Golkar, karena kader itu kan by definisi adalah mereka yang bisa disebut member melalui proses-proses pengkaderan, itu baru kader gitu loh. Jadi nggak tepat kalau menurut saya dipakai bahwa dia itu kader Golkar. Oke. Tapi bahwa dia dalam sejarah hidupnya pernah masuk satu organisasi yang serta-merta itu mau diklaim dengan sendirinya adalah sebagai member dari Golkar, ya itu kan hak ya, saya kira tidak ada masalah. Oke. Tapi kalau dibilang kader Golkar ya kalau menurut saya definisi kita harus disamain dulu. Oke. Oke, Bung Adi, pertanyaan saya tadi, ada peluang tidak untuk menggunakan kendaraan politik lain selain Golkar, atau jangan-jangan ada peluang nggak Pak Jokowi buat kembali ke PDIP? Mas Adi? Kalau kembali ke PDIP, rasa-rasanya sulit ya. Kalau kita sering mendengar statement-statementnya Bang Deddy Sitorus, sudah wassalam lah dengan Pak Jokowi. Dan ada harapan lagi untuk islah secara politik ya, meski sampai hari ini pun sebenarnya Jokowi masih belum mengembalikan kartu anggotanya. Makanya apa yang menurut saya menarik itu, kalau Jokowi ingin ke partai lain di luar PDIP, tentunya sangat tergantung Pak Jokowi, apalagi posisinya sebagai presiden. PSI oke, ke Golkar oke, bahkan ke Gerindra pun juga mungkin oke. Tapi di antara sekian banyak nama-nama partai yang dikaitkan dengan Jokowi di luar PDIP tentu saja, yang paling kelihatan belakangannya itu adalah dengan Golkar. Misalnya Pak Erlangga itu sudah memberikan statement politik secara terbuka akan memberikan tempat terhormat kepada Jokowi jika ingin menjadi bagian dari Golkar. Ini ibarat baju terlampau kecil bagi Pak Jokowi karena belum tentu juga lolos ke parlemen. Jikapun lolos ke parlemen, partai ini nggak signifikan, hanya 4% itu pun juga akan menimbulkan keributan dan kontroversi yang segala hal masih mungkin terjadi di sini. Kita tampaknya harus lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih untuk saat ini para narasumber sudah hadir dalam diskusi Kompas Petang kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Informasi berikutnya saja, girder pembangunan flyover atau girder di perlintasan Bantayan Petak Jalan Gunung Megang Penanggirang Kabupaten Muara Enim roboh menimpa kereta api batu